Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana. Secara definisi, manajemen merupakan tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari manajemen. Yang pertama, pembagian kerja yang berimbang dalam membagi-bagikan tugas dan sejenisnya kepada semua kerabat kerja. Seorang manajer hendaknya bersifat adil. Yang kedua, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Setiap kerabat kerja hendaknya diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata berdasarkan rencana, peraturan, dan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, kesatuan perintah. Setiap kerabat kerja hendaknya hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan langsung, bukan dari beberapa orang yang sama-sama merasa menjadi atasan. Yang terakhir, kesatuan arah. Kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang atasan langsung, serta didasarkan pada rencana kerja yang sama. Selanjutnya, 4 dari ciri-ciri manajemen. 1. Ada tujuan yang hendak dicapai, ada pemimpin atau atasan, ada yang dipimpin atau bawahan, dan adanya kerjasama. Lalu, unsur-unsur manajemen. Yang pertama, manusia. Manusia menjadi unsur pokok dan yang paling berpengaruh dalam penerapan ilmu manajemen. Yang kedua, uang. Unsur uang sama pentingnya dengan unsur manusia dalam menerapkan ilmu manajemen, sebab uang akan memberikan jalan dan sejumlah fasilitas bagi manusia untuk melaksanakan strategi pencapaian tujuan. Yang ketiga, bahan. Bahan ini bisa diaktifkan sebagai bahan baku yang sangat penting atau dimiliki untuk mendukung pencapaian tujuan. Yang keempat, mesin. Mesin yang digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan, karena pekerjaan tentu yang sudah diatur dalam perencanaan manajemen biasanya tidak bisa dilakukan secara manual. Yang kelima, metode. Metode merupakan suatu teknik atau strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk mengkoordinasikan semua sumber daya di dalam suatu organisasi. Dan yang keenam, pasar. Pasar menjadi tempat di mana barang dan jasa disediakan oleh perusahaan melalui proses yang panjang. Pasar yang jelas dan dalam kondisi sehat akan memastikan semua yang diproduksi laku terjual. Selanjutnya, konsep dasar pengantar manajemen. Poin pertama, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, sebab dengan menerapkan ilmu manajemen dengan baik dan dipatuhi pengaturannya oleh tim di dalam organisasi. Poin kedua, didasarkan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia. Artinya, di masa mendatang penerapan ilmu manajemen akan sangat dipengaruhi oleh aspek kuantitatif. Poin ketiga, menghadapi isu, misalnya isu inflasi dan kelangkaan sumber daya manusia, hubungan karyawan dengan manajemen, dan isu lainnya. Poin keempat, diprediksi akan menghadapi masalah dari sektor industri. Suatu organisasi atau perusahaan memerlukan sistem yang mendukung untuk mendapatkan informasi yang sebanyak mungkin untuk mengetahui tantangan tersebut sejak awal. Lalu, pembahasan yang terakhir, bidang-bidang pengantar manajemen, meliputi manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi informasi, dan manajemen keuangan. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.